Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik kelas 6 pada tema 9 subtema 3. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah PPKN tentang persatuan dan kesatuan, IPA tentang tokoh penjelajah luar angkasa, IPS tentang pengaruh modernisasi, SPDP tentang seni patung, dan bahasa Indonesia tentang unsur teks fiksi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, yang pertama kita masuk pada pelajaran IPA tentang tokoh penjelajah luar angkasa. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Galileo bukanlah seorang penemu teleskop yang pertama, akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri, lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia luar angkasa. Penemuan Galileo diantaranya adalah permukaan bulan tidak rata ya, atau dipenuhi dengan kawah dan gunung. Selanjutnya penemuan planet Saturnus yang bercincin, menemukan planet Venus yang mengelilingi matahari, menemukan planet Jupiter dan satelitnya yang mengelilingi matahari. Kemudian memperkuat teori Kopernikus, yakni teori Kopernikus ini menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari, karena planet-planet mengelilingi matahari. Oke, selanjutnya susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Setiap kali komet mendekat ke matahari, maka materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekornya yang berwarna putih. Selanjutnya kita mengenal planet inferior dan planet superior. Planet dan benda luar angkasa lainnya mengitari matahari sesuai jalurnya yang disebut dengan orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut sebagai dengan planet inferior. Yang termasuk planet inferior adalah planet Merkurius dan planet Venus. Selanjutnya, untuk planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior. Yang termasuk planet superior diantaranya adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikutnya kita masuk pada penemu teleskop pertama. Bernama asli Frederick William Herschel. Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Oke, sekarang kita mengenal planet dalam dan planet luar. Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit asteroid. Yang termasuk planet dalam diantaranya adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, selanjutnya kita mengenal perbedaan planet dalam dan planet luar. Yang menjadi faktor pembeda yang pertama adalah ukuran. Ukuran dari planet dalam ukurannya kecil, sedangkan planet luar ukurannya besar. Yang kedua adalah zat penyusun. Planet dalam terdiri atas benda padat, sedangkan planet luar terdiri atas gas. Yang ketiga adalah jarak ke matahari. Tentu untuk planet dalam berjarak ke matahari lebih dekat ya.
Sedangkan untuk planet luar jaraknya dari matahari itu sangat jauh. Yang keempat adalah revolusi. Untuk planet dalam ini mengelilingi mataharinya dalam waktu yang pendek, sedangkan untuk planet luar mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Selanjutnya kita mengenal manusia yang pertama kali ke bulan. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz dan Neil Armstrong menginjakan kakinya di bulan. Sementara rekan lainnya, yaitu Michael, tetap berada pada orbit atau di pesawat. Kita akan mengenal teori Kopernikus. Pada tahun 1543, Nicolaus Kopernikus memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengelilingi matahari. Pada tahun kurang lebih 1600-an, astronom Denmark yaitu Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya yang bernama Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit matahari dalam jalur yang berbentuk elips. Pada tahun 1682, Edmund Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama Komet Halley. Kita akan mengenal misi penjelajahan luar angkasa. Pada tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik 1, yaitu pesawat angkasa luar yang pertama. Yuri Gagarin dari Rusia menjadi orang yang pertama melakukan perjalanan keluar angkasa. Stasiun luar angkasa yaitu Salyut dikirimkan Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab 2 tahun kemudian. Pesawat penjelajah diluncurkan seperti pionir ke Jupiter pada tahun 1972. Pada tahun 1977, pesawat Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama Columbia. Sekarang kita akan mengenal orang Indonesia yaitu Dr. Pratiwi Sudarmono. Dr. Pratiwi Sudarmono adalah wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Sedianya ia akan diberangkatkan sebagai kru spesialis dalam peluncuran satelit Indonesia yaitu Palapa B3. Pada tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu, NASA membatalkan penerbangan dan Palapa B3 diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia. Berikutnya masuk pada pelajaran bahasa Indonesia tentang unsur cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah cerita fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan, atau rekaan. Unsur cerita fiksi diantaranya adalah tema, seperti ide pokok, kemudian latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya. 4 adalah alur, adalah rangkaian kejadian. Yang kelima adalah amanat yang berisi pesan yang ingin disampaikan. Untuk contoh dari cerita fiksi ini diantaranya seperti fabel ya atau cerita binatang, dongeng, novel, dan lain sebagainya. Oke, masuk pada materi SPDB tentang seni patung. Patung merupakan benda 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar tertentu dan dapat disentuh. Salah satu teknik membuat patung diantaranya adalah teknik merakit. Teknik merakit ini dilakukan dengan merangkai atau merakit beberapa potong bahan-bahan untuk membentuk sebuah patung. Dalam membuat patung dengan teknik ini diperlukan alat-alat yang sangat tergantung pada bahan yang digunakan. Oke, berikutnya masuk pada pelajaran IPS tentang modernisasi teknologi transportasi. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia.
Contohnya adalah dengan cara dipikul, digendong, atau didorong, lalu berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasi darat semula menggunakan tenaga manusia seperti sepeda, becak, dan gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti pedati yang ditarik oleh sapi, delman ditarik kuda, dan sebagainya. Transportasi laut yang menggunakan tenaga alam atau angin seperti perahu layar. Contoh transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia diantaranya adalah rakit dan perahu dayung. Oke, untuk alat angkutan darat modern pada umumnya menggunakan mesin dengan kekuatan dan kemampuan yang berbeda-beda. Kendaraan penumpang seperti sepeda motor, bemo, mobil, bus, dan kereta api. Sedangkan untuk kendaraan angkutan barang seperti ada truk tangki, kereta api barang, mobil box, dan lain sebagainya. Untuk alat angkutan laut contohnya seperti kapal feri, motor boot, kapal peti kemas, dan lain sebagainya. Dan alat angkutan udara contohnya adalah pesawat terbang. Oke, yang terakhir kita masuk pada pelajaran PPKN yaitu dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Salah satu dampak peristiwa persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri adalah munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka tercapai. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Dukung Pak Mono dengan subscribe channel Pak Mono, like dan share ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.